Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali lagi di channel kami. Apa kabar semuanya? Semoga kita masih diberikan kesehatan. Kali ini kita akan membahas tentang banyaknya pertanyaan yang masuk ke beranda kami, ke halaman kami, tentang bagaimana cara memulai bisnis di dunia peternakan. Nah, untuk teman-teman yang mau memulai bisnis, mungkin konten ini cukup bermanfaat buat teman-teman nantinya. Semoga kita akan bahas tentang itu, dan oleh karena itu simak terus channel kami. Jangan lupa subscribe, share, dan like agar kita selalu bisa memberikan konten-konten yang bermanfaat, menghibur, dan menarik tentunya. Baik teman-teman semuanya, seperti di segmen awal tadi, kita kali ini akan membahas tentang bagaimana cara memulai, bisnis tentang peternakan, terutama di bidang peternakan domba itu sendiri. Nah, buat teman-teman semuanya, sebelum kita mulai dalam bisnis ternak domba, hal yang paling pertama kita tentukan adalah segmen bisnis kita. Jadi di dunia ternak domba sendiri ada beberapa segmen yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah fattening atau penggemukan, kemudian yang kedua adalah breeding, dan yang ketiga mungkin kita hanya jual beli biasa. Kemudian yang keempat mungkin kita bisa bermain di ranah kontes atau domba-domba kontes. Nah, monggo peminatan dari teman-teman semuanya seperti apa, silahkan ditentukan, karena kita pasti akan memiliki keinginan yang berbeda-beda, atau passion kita pasti akan berbeda-beda. Nah, usahakan apa yang kita lakukan, apa yang kita jalankan itu berdasarkan apa yang telah menjadi passion kita. Sehingga kenapa? Apa yang menjadi gairah kita ya. Sehingga yang kita lakukan nanti tidak hanya berdasarkan apa yang sedang heboh saat ini. Misalnya penggemukan, terus kemudian kita penggemukan semua, ataupun breeding, kita nanti breeding semua, kontes-kontes semua. Nah, usahakan kita konsisten, kita menggeluti satu persatu. Kita mau fattening ya oke, kita mulai dari fattening, kita mau dari breeding oke, kita dari breeding, tetapi itu kita dalami terlebih dahulu. Sehingga kenapa? Sehingga kita bisa fokus, sehingga kita bisa jelas tujuannya, kita tahu apa yang menjadi kendala dan apa yang menjadi keuntungan di dalam segmen itu, dan kita menjadi ahli di dalamnya. Seperti itu. Oke, hal yang perlu diperhatikan yang kedua adalah tentang segmen pasar kita. Jadi setelah kita tadi menentukan segmen bisnis kita, maka kita menentukan segmen pasar kita. Nah, seperti apa menentukan segmen pasar kita? Sebenarnya banyak sekali hal yang terjadi di luar sana. Para pebisnis atau peternak domba itu gagal bukan karena dia tidak bisa menternakkan domba itu sendiri, tetapi karena mereka tidak memiliki segmen pasar yang baik. Jadi dalam bisnis peternakan, segmen yang kedua yang paling penting adalah tentukan pasar. Nah, jadi kalau saya bilang prosentase pasar ini menjadi sangat besar ya. Jadi kalau misalnya kita sudah menentukan apa yang akan kita lakukan, tetapi kita tidak memiliki pasar untuk kita menjualnya, nah, resiko itu menjadi hal yang sangat buruk bagi para peternak. Jadi segmen pasar itu menjadi hal yang sangat penting. Nah, bagaimana sih cara melatih agar kita bisa memiliki link untuk bisa memasarkan hewan kita secara baik? Ada beberapa tips dari kami. Yang pertama adalah jadilah makelar. Artinya dengan makelar kita bisa berlatih bagaimana cara berkomunikasi, bagaimana kita memuaskan pelanggan, bagaimana kita menjalin relasi dan lain sebagainya tanpa mengeluarkan biaya, tanpa resiko biaya yang besar. Jadi tidak ada resiko, dan makelar itu nggak haram kok. Artinya teman-teman di luar sana yang baru mau memulai,
jangan takut memulai segala sesuatu dalam bisnis ini atau wirausaha ini dari makelar. Agar apa? Agar kita bisa meyakinkan pelanggan, agar kita memiliki pangsa pasar, sehingga nanti kedepannya setelah kita bisa beternak, setelah kita bisa berusaha sendiri, kita sudah memiliki daya serap barang-barang yang akan kita jual itu sendiri. Karena tujuan akhir dari bisnis adalah komersil. Komersil tidak lepas dari konsumen. Konsumen tidak lepas dari jaringan atau link yang akan kita bangun. Seperti itu. Dan yang ketiga yang harus kita perhatikan adalah kita bicara tentang manajemen atau pengelolaan keuangan. Nah, buat teman-teman yang baru mulai, yang baru awal berbisnis, sedikit pesan dari kami, sedikit tips dari kami, jangan memulai bisnis kita dengan uang tabungan kita. Karena kenapa? Karena ketika kita menggunakan uang tabungan kita, suatu saat kita gagal, suatu saat kita kurang berhasil atau kurang beruntung, maka kita akan habis, uang kita akan habis. Uang yang sudah kita tabung bertahun-tahun itu akan lenyap, akan habis, dan ya sudah selesai, kan seperti itu. Jadi tipsnya itu yang pertama, jangan menggunakan uang tabungan. Kemudian yang kedua adalah pengelolaan keuangan secara baik dan benar. Jadi usahakan bisnis Anda tadi ketika tidak dipakai atau tidak menggunakan dengan uang tabungan, gunakan dari hasil jenengan melakukan makelar tadi seperti yang disampaikan di awal atau poin yang pertama. Jadi dengan makelar kan Anda mendapatkan fee ya. Fee itu silahkan ditabung, kemudian kumpulkan, dan itu jadikan modal untuk memulai bisnis Anda. Itu akan jauh lebih safe, itu akan jauh lebih aman, dan resikonya akan lebih terjaga, kan seperti itu. Dan yang selanjutnya adalah memang dalam pengelolaan manajemen keuangan, baik dari manajemen pakan, manajemen belanja, manajemen transport, kemudian manajemen dan lain sebagainya, itu menjadi hal yang paling krusial setelah kita menentukan segmen bisnis, segmen pasar, dan yang ketiga adalah segmen pengelolaan bisnis kita sendiri atau keuangan, seperti itu. Jadi teman-teman, ini menjadi hal yang sangat krusial ketika sudah memulai, maka perencanaan, perhitungan secara matang, kemudian bahasa kami adalah mengkalkulasi ya, dari awal modal sampai dengan nanti kita jual dalam rentang waktu berapa lama dan lain sebagainya, itu menjadi hal yang paling penting. Jadi jangan sampai kita salah melakukan perhitungan sehingga kita mengalami kerugian. Dan yang terakhir ataupun yang berapa ya, berarti ya 1, 2, 3 dan yang keempat ya kalau nggak salah ya. Berarti yang pertama sedikit mengulas, yaitu segmen bisnis kita ataupun tentukan tujuan bisnis kita. Kemudian yang kedua adalah segmen pasar kita, jaringan pasar kita. Kemudian yang ketiga adalah segmen keuangan atau akuntansi kita, jangan sampai kita salah perhitungan dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir ini adalah segmen yang paling krusial ketika bisnis kita sudah berjalan, yaitu adalah pengendalian diri kita untuk melakukan bisnis. Nah, banyak sekali para pebisnis, banyak sekali para pengusaha yang merasa bahwa bisnis saya udah jalan nih,
bisnis saya sudah puluhan juta nih, ratusan juta nih, kemudian kita lupa bahwa dengan omset yang sebanyak itu, sebesar itu, maka kita mencoba bisnis-bisnis yang lain yang memiliki resiko yang belum pernah kita kendalikan atau belum pernah kita pelajari, sehingga resikonya sangat tinggi. Nah, pengendalian bisnis ini biasanya perlu kita lakukan setelah bisnis itu sudah berjalan. Nah, pengendalian diri itulah yang menjadi kunci sukses, kunci keberlangsungan kita. Apakah kita berbisnis itu hanya sekedar 1 tahun, 2 tahun, atau mungkin hanya berapa bulan saja. Nah, sekali lagi, pengendalian diri kita itu menjadi hal yang sangat penting dalam memulai bisnis atau keberlangsungan bisnis kita. Teman-teman semuanya, semoga ini bermanfaat bagi kita, agar menjadi sebuah semoga menjadi sebuah tips ya yang menarik buat teman-teman, agar yang mau memulai dengan bisnis peternakan, monggo silahkan, ayo kita majukan peternakan di Indonesia, terutama di bidang peternakan domba, baik impor, lokal ataupun apapun, monggo sesuai selera, sesuai dengan hati nurani kita. Dan yang paling penting adalah kita selalu bersyukur dengan apa yang sudah kita dapat, apa yang sudah kita punya, dan jangan merasa lebih, jangan merasa sombong, jangan merasa apapun, karena itu menjadi sesuatu hal yang dapat berdampak buruk bagi bisnis kita. Sekian konten dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf, dan semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Jangan lupa subscribe, share, dan like agar kita bisa memberikan konten-konten yang lebih bermanfaat dan menarik tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.